pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana di Kepulauan Riau berjalan dengan baik, dan bahkan angka-angkanya menunjukkan angka-angka yang sangat baik. Di antaranya total fertility rate di Kepulauan Riau ini sudah mencapai target di bawah 2,2. Karena itu saya mengucapkan terima kasih terhadap pasangan suami istri di Riau melahirkan anaknya kurang dari 2,2. Dan ini diikuti dengan tanda-tanda kebaikan bahwa ketika jumlah anaknya tidak banyak, maka tidak stunting. Oleh karenanya angka stuntingnya juga luar biasa. Di Kepulauan Riau hanya 16%. Yang itu memang angka sangat rendah, hanya terendah kedua kalau di SSGB itu setelah Bali. Kemudian kalau di EPPDPM mungkin setelah Jogja, tergantung dari masing-masing. Tapi semuanya menunjukkan berdata bahwa Kepulauan Riau ini sangat menggembirakan. Oleh karenanya mempertahankan bahwa jarak anak 3 tahun agar tidak stunting, agar tidak autisme, itu penting. Anak-anak yang baru umur 2 tahun kemudian adiknya lahir, sering sekali muncul kecemburuan, dan secara psikis anak itu menjadi tertekan, dan anak itu tidak gembira. Apa dampak anak yang tidak gembira? Yang pertama, kemudian bisa autisme. Maka autisme banyak terjadi pada keluarga yang jarak anaknya dekat. Yang kedua, anak itu bisa kalau tidak happy karena jealous, cemburu, maka tidak mau makan. Jadi sebagai bentuk protes, ya. Sehingga akhirnya juga asupannya kurang aktif, dan yang tidak bekerja harus ditanggung itu rendah. Seperti sekarang ini rata-rata bisa hanya 100 orang yang bekerja hanya menanggung 40 orang yang tidak bekerja. Oleh karena itu kesempatan untuk menjadi keluarga sejahtera adalah hari ini, sekarang ini. Tetapi kita punya masalah, ada COVID, dan kemudian juga ada stunting dan seterusnya, ya. Nah inilah makanya gerakan-gerakan untuk bangga kencana terus kita betul-betul kita wujudkan dalam rangka untuk menciptakan keluarga yang berkualitas. Tema kali ini di Harganas mengandung tema keluarga keren mencegah stunting. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, keren itu istilah yang diminati oleh anak-anak muda. Karena nasihatnya, didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zaman. Maka kemudian marilah kita ikuti gejolak anak muda yang nanti juga ada keluarga muda. Itu seperti apa inginnya? Maka keren, keluarga yang keren, logonya sarangnya, kemudian juga logo BKKBN-nya juga lambang laut. Yang perlu ditingkatkan untuk Riau, Kepulauan Riau, Kepri, adalah masih relatif tinggi perempuan-perempuan dalam keluarga itu yang umurnya 15 sampai 19 tahun tapi pernah hamil dan pernah melahirkan. Jadi angkanya masih 30/1000. Jadi setiap 1000 perempuan-perempuan yang usia 15 sampai 19, 30 lah sudah pernah melahirkan atau hamil. Nah ini kita turunkan dengan pendewasaan usia perkawinan. Karena kalau banyak kawin usia dini, maka kemudian stunting juga meningkat. Himbauan kita untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, dan juga menurunkan stunting adalah
hanya satu kalimat, jangan terlalu. Jadi terlalu muda hamil, kurang dari 20 tahun. Terlalu tua hamil, 35 tahun masih ingin hamil lagi. Terlalu sering hamil, kurang dari 3 tahun sudah melahirkan anak lagi. Dan terlalu banyak hamil. Sebetulnya memang 2 anak itu lebih sehat, lebih tidak menimbulkan kematian ibu, tidak menimbulkan kematian bayi. Iya. Kalau dalam bahasa hadisnya sahih, karena ini memang ditelusur-telusur dari semua pendapat, semua profesor di seluruh dunia membuktikan bahwa kalau anaknya 3, 4, 5, kematian ibu, kematian bayinya jauh lebih banyak dibandingkan hanya 2 anak saja. Maka mari kita sosialisasikan 2 anak lebih sehat, 2 anak lebih sehat. Gitu. Nah, Bapak Ibu tapi tidak kambing, sehingga rata-rata yang hamil tapi tidak dikendaki masih 17%. Katanya tidak sengaja, ini tidak sengaja. Sebetulnya belum ingin hamil juga, itu 17 di antara 100. Amalia kita layanilah mereka ini. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, BKKBN melibatkan penuh dalam rangka penurunan stunting itu PKK. Kami dalam menyusun perpres perintah dari Bapak Presiden, kami laporkan untuk dalam rangka menyusun peraturan Presiden ini, maka PKK saya masukkan sebagai pendamping keluarga, PKK, bidan, dan kader. Nah, inilah semua ibu hamil kita dampingi, harus didampingi. Termasuk anggaran yang saya usulkan kepada Kementerian Keuangan juga anggaran untuk itu, pendampingan keluarga oleh PKK, bidan, dan kader. Tidak ada bidan. Sehingga 2 hari yang lalu Pak Presiden berikan tugas pada kami BKBN untuk bertanggung jawab pada pasien-pasien COVID yang terjadi pada anak dan ibu hamil. Saya pun nanti mohon izin ini kepada Pak Gubernur melalui Pak Sekda dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Bupati melalui Pak Sekda untuk kita gerakkan bidan-bidan itu untuk bisa mendampingi vaksin pada ibu hamil dan juga pada anak. Ya. Saya baru berdiskusi intens, mohon doanya mudah-mudahan dalam sehari 2 hari ini kita putuskan untuk ibu hamil itu kita vaksin. Kemudian anak juga segera bisa kita vaksin. Ya. Ini karena tugas dari Bapak Presiden agar COVID pada anak dan pada ibu hamil mendapat perhatian yang serius. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini yang terakhir, pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh BKKBN ini sudah kita dekatkan kepada rakyat melalui OPD-OPD KB di kabupaten kota. Bukan sombong, tetapi anggaran yang ada di dinas-dinas KB di kabupaten kota ini boleh dicek Pak. Mungkin dari BKKBN bisa lebih 75%-nya yang mengalokasikan DAK dan BUKB di OPD-OPD KB di kabupaten baik Lingga, Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Natuna, Anambas maupun Bintan. Saya akan evaluasi penyerapannya. Jadi saya mohon izin, mohon supaya penyerapannya yang baik, supaya saya bisa memperjuangkan anggaran untuk OPD-OPD yang melayani KB tersebut. Dan jangan dijadikan satu OPD-OPD KB dengan OPD lain yang juga sama-sama ada DAK yang banyak. Nanti kami tidak bisa menggelontorkan anggaran DAK, BUKB dan seterusnya karena overlap dengan DAK-DAK yang lain. Ya kalau mau menjadikan satu, syukur kalau OPD KB itu berdiri sendiri. Tapi kalau tidak, maka jadikanlah satu dengan PPPA. Karena sementara ini DAK dari PPPA itu sedikit karena kondisi anggaran, maka bisa ditunjang dari BKKBN.